Lucu juga, ada yang bilang Indonesia tak selevel, tapi negaranya sendiri gagal lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada yang lebih lucu dari seseorang yang berdiri di kubangan, tapi merasa sudah berada di atas awan. Itulah gambaran paling pas untuk sebagian netizen Malaysia yang mulai berkomentar sinis soal rencana turnamen segitiga Indonesia versus Malaysia versus Lebanon. Dengan angkuh mereka menyebut, turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia. Pernyataan itu tidak hanya sombong, tapi juga tidak tahu diri. Karena jika bicara soal level, mari kita buka buku sejarah beberapa tahun ke belakang. Siapa yang selalu jadi penggembira di Piala AFF? Siapa yang gagal tampil mengesankan di Piala Asia 2023? Dan siapa yang bahkan tidak mampu mencetak prestasi regional saat negara tetangganya mulai unjuk gigi di pentas dunia? Malaysia. Sayangnya lebih sering menjadi headline karena siwar ketimbang prestasi. Sementara Indonesia, meski masih jauh dari kata sempurna, justru sedang mengalami lompatan besar dalam perkembangan sepak bola. Dalam setahun terakhir, Timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan mulai menggigit di level Asia. Ironisnya, netizen Malaysia masih hidup dalam nostalgia era Safi Salih dan kejayaan AFF masa lalu, tanpa sadar bahwa sepak bola telah berubah. Mereka masih merasa sebagai abang dalam rivalitas Asia Tenggara, padahal statistik dan performa terkini menunjukkan kenyataan sebaliknya. Arogansi tanpa fondasi adalah kesia-siaan. Menganggap undangan ke turnamen sebagai hinaan justru menunjukkan ketidakmampuan mereka menerima kenyataan bahwa kini Indonesia bukan lagi tim jago kandang. Mereka menertawakan turnamen yang melibatkan Lebanon, padahal Lebanon secara peringkat FIFA lebih tinggi dari Malaysia. Apakah mereka juga merasa beda level dengan Lebanon? Atau memang hanya ingin mencari pelarian dari rasa takut bertemu Indonesia di kandang sendiri? Lebih jauh lagi, komentar seperti itu hanya membuktikan satu hal. Mereka tidak siap menerima realitas bahwa Indonesia kini menjadi kekuatan baru yang tak bisa dianggap remeh. Maka, daripada menjawab undangan dengan sportivitas, mereka memilih bersembunyi di balik akun media sosial untuk menertawakan apa yang seharusnya menjadi kesempatan emas memperkuat rivalitas yang sehat. Lucunya, Malaysia justru kerap meminta AFF atau AFC bertindak ketika dihujat oleh fans Indonesia, seolah-olah tak pernah memulai provokasi terlebih dahulu. Padahal, kalau kita telusuri dari awal, banyak dari komentar penuh hinaan justru datang dari akun-akun asal negeri jiran yang senang memancing emosi. Mereka menyebut Indonesia tak selevel. Tapi anehnya, terus-menerus mencampuri urusan sepak bola Indonesia, membandingkan pemain, mencibir hasil pertandingan, hingga ikut mengomentari keputusan PSSI. Kalau memang tak selevel, kenapa terus memperhatikan? Jangan-jangan mereka hanya iri. Iri melihat stadion-stadion megah di Indonesia mulai penuh penonton. Iri melihat pemain keturunan Eropa mengenakan seragam Garuda. Iri melihat Federasi Indonesia berani membidik Piala Dunia. Dan rasa iri itulah yang kini mereka balut dengan arogansi. Sayangnya, arogansi tanpa prestasi hanyalah lelucon. Dan lucunya, mereka masih terus mengulang-ulangnya. Komentar netizen bisa gaduh, tapi fakta di lapangan tak bisa dibantah. Saat sebagian fans Malaysia sibuk menulis ejekan beda level, skuad Timnas Indonesia justru membuktikan perbedaan itu dengan data dan performa nyata. Mari kita lihat siapa yang benar-benar beda level. Indonesia kini diperkuat oleh para pemain diaspora yang merumput di liga-liga Eropa. Bukan hanya sekedar tampil, tapi juga menjadi pemain inti di klub masing-masing. Sebut saja Jay Itzes, bek tangguh dari Venezia di Serie A Italia yang digadang-gadang akan merapat ke AC Milan. Tom Hay, gelandang pengatur tempo dari Almer City di Eredivisie, salah satu liga top Eropa. Mes Hilgers, pemain muda FC Twente yang konsisten jadi starter di Belanda. Ole Romeni, striker cepat yang terus mengasah tajinya di Oxford United. Ditambah lagi dengan nama-nama seperti Justin Hubner, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Sementara itu,
Malaysia masih mengandalkan skuad domestik dan segelintir naturalisasi yang belum benar-benar memberikan dampak signifikan di level internasional. Bukan meremehkan, tapi inilah realita yang tidak bisa disangkal. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Meski lawan-lawannya jauh lebih kuat secara tradisi, Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran keempat. Sementara Malaysia, mereka bahkan tidak lolos ke fase ini. Artinya, Indonesia satu fase lebih jauh dari Malaysia. Kalau ini bukan bukti perbedaan level, lalu apa? Di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia juga mencetak sejarah dengan lolos ke 16 besar, mengalahkan Vietnam di fase grup, sementara Malaysia bahkan tak ikut serta. Fakta ini menunjukkan bahwa perbedaan level yang dimaksud netizen Malaysia sesungguhnya adalah mimpi terbalik. Tapi kenyataan ini tidak menghalangi sebagian pihak di Malaysia untuk tetap merasa superior. Mereka sibuk menyerang di dunia maya, seperti ingin menutupi realita pahit bahwa sepak bola mereka sedang tertinggal. Mereka meremehkan turnamen 3 negara, padahal turnamen ini berada dalam kalender FIFA Matchday. Artinya laga ini akan dihitung dalam peringkat FIFA resmi. Jadi, siapa sebenarnya yang harus merasa tidak selevel? Komentar sinis tak bisa menghapus catatan sejarah. Skuad Garuda kini sedang menulis bab baru dalam perjalanannya. Selangkah demi selangkah menembus batas Asia Tenggara dan menjajaki medan yang lebih besar. Dalam dunia sepak bola, rivalitas memang indah jika dibarengi dengan keberanian untuk bertarung. Tapi sayangnya, yang terjadi kini adalah sebaliknya. Saat Indonesia mengulurkan tangan untuk menghidupkan kembali tensi panas El Clasico Asia Tenggara lewat turnamen 3 negara, Malaysia justru merespons dengan sinisme, bukan sportivitas. Komentar seperti turnamen ini bukan level Malaysia terdengar seperti alasan yang dibuat-buat oleh tim yang enggan mengambil risiko kalah. Seperti siswa yang menolak ikut ujian karena tahu dirinya belum siap, lantas memilih menghina soalnya terlalu mudah. Kalau memang Malaysia merasa berada di atas Indonesia, kenapa tidak langsung terima undangan dan buktikan di lapangan? Bukankah cara paling elegan membungkam tim yang lebih rendah levelnya adalah dengan mengalahkan mereka secara telak? Atau jangan-jangan mereka takut kalah sekali lagi dan memilih sembunyi di balik kata-kata? Jangan lupa, dalam beberapa pertemuan terakhir, Indonesia lebih banyak unggul, termasuk kemenangan atas Malaysia di fase grup Piala AFF 2020 dengan skor 4-1. Sebuah hasil yang mempermalukan mereka di depan mata sendiri. Mungkin luka itu belum sembuh, dan kini setiap ajakan duel hanya membangkitkan trauma. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa sebagian elemen sepak bola Malaysia lebih suka jadi komentator daripada kompetitor. Mereka lebih nyaman di ruang aman media sosial daripada menghadapi potensi kekalahan di atas lapangan hijau. Padahal, sepak bola bukan soal merasa paling hebat. Sepak bola adalah soal membuktikan. Dan jika Malaysia benar-benar merasa superior, kenapa tidak datang dan buktikan? Apa gunanya merasa lebih baik jika saat ada panggung untuk unjuk gigi justru memilih menolak tampil? Sementara itu, Timnas Indonesia justru menunjukkan keberaniannya. Meski turnamen 3 negara itu hanya uji coba, PSSI tetap berusaha mengundang lawan tangguh seperti Lebanon agar pemain-pemain muda bisa mengasah mental dan kualitas. Karena bagi Indonesia, setiap laga adalah kesempatan untuk berkembang. Tapi mungkin itulah bedanya. Tim besar berani menghadapi tantangan, tim kecil memilih menghindar lalu menyindir. Malaysia bisa saja mengklaim sebagai tim unggulan, tapi selama mereka terus menolak ajakan untuk bertanding dan hanya berani menyalak dari jauh, mereka tidak lebih dari sekedar penonton yang kebanyakan bicara. Garuda sedang terbang tinggi mencari lawan yang sepadan, tapi kalau Harimau Malaya lebih memilih menjadi komentator, ya silakan saja. Hanya saja, jangan berharap akan terus dianggap rival sejati jika setiap tantangan dibalas dengan alasan basi.
Sepak bola bukan ajang kontes komentar. Sepak bola adalah panggung untuk mereka yang berani bertarung, berani bermimpi, dan lebih penting lagi, berani membuktikan. Dan di antara komentar, ejekan, serta sindiran yang dilemparkan oleh sebagian netizen Malaysia, Timnas Indonesia memilih jalan yang berbeda. Kami tidak menjawab dengan balasan kata-kata pedas di kolom komentar. Kami menjawab dengan tindakan nyata, dengan pembangunan, dengan regenerasi, dengan perencanaan jangka panjang. Sementara kalian sibuk membandingkan level di media sosial, kami sudah bermain di level yang lebih tinggi dalam kenyataan. Sementara kalian sibuk membanggakan masa lalu, kami sedang menulis masa depan. Dan ketika akhirnya kami mencapai tujuan besar, apakah itu putaran keempat kualifikasi atau Piala Dunia 2026, jangan datang membawa dalih, nostalgia, atau ingin nebeng panggung. Karena perjalanan ini ditempuh dengan kerja keras, bukan komentar. Kami tak butuh pengakuan dari negeri yang masih sibuk menghitung Piala AFF. Kami mengejar target yang lebih tinggi. Dan saat waktunya tiba, dunia akan tahu. Garuda tak sekedar terbang, Garuda sedang menuju orbit yang tak pernah dicapai oleh harimau. Jadi silakan lanjutkan pesaiwar kalian. Silakan tertawa di balik layar. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak sedang melawan kalian. Kami sedang meninggalkan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan berita terupdate lainnya.